Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan bersama insyaAllah 15 menit atau 20 menit ke depan, dan insyaAllah tidak akan lebih, karena kita tahu ini 10 terakhir Ramadan. Kita banyak bersama Allah di penghujung malam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah membahas 2 perkara di antara 4 perkara tentang patokan bahwa seseorang itu baik, patokan seseorang itu disebut berakhlak. Jadi tolak ukurnya mana? Kita sudah bahas 2. Yaitu yang pertama, sekedar mengingatkan ulang, yaitu ketika diakui atau dipersaksikan oleh pasangan hidup kita sendiri. Jadi kalau sudah istri mengakui suaminya baik, maka suami itu insya-Allah baik. Kalau suami sudah mengakui istrinya baik, maka insya-Allah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan itu dari istri sendiri, bukan dari istri orang. Kalau dari istri orang belum tentu. Dari suami orang juga belum tentu. Karena ada orang yang berbuat baik ke istri orang, tidak baik ke istri sendiri. Begitu juga ada istri yang terlalu mesra ke suami orang, tidak bisa mesra ke suami sendiri. Jadi ukuran kita itu baik, pengakuan atau kesaksian dari pasangan hidup kita. Kemudian yang kedua, kesaksian dari tetangga-tetangga kita. Kalau teman di kantor mengatakan kita baik, itu hal yang tidak bisa dijadikan standar, karena muamalah kita dengannya hanya beberapa jam. Tapi muamalah kita dengan tetangga itu 24 jam, siang malam. Kalau kita meninggal, 4 orang tetangga mengatakan kita baik, maka kita dijamin surga. 4 orang kata Nabi. Ya, arba'atul min jarihi al-adnain. Itu 4 orang tetangganya yang terdekat. Ketika kita meninggal, mereka mengakui selama tinggal bersama kami berpuluh tahun, almarhum adalah orang yang baik, insya-Allah surga. Jadi pengakuan tetangga itu penting. Oleh karena itu berbaik-baiklah dengan tetangga. Dan itu teruji karena tinggal bersama mereka penuh dengan berbagai macam ragam masalah. Tapi kita tetap bertahan untuk menjadi orang baik. Kita bersabar di atas semua muamalah, baik yang negatif atau kita memicu kebaikan di lingkungan kita. Baik, itu sudah 2, dan kita sambung. Ukuran kita disebut orang baik dalam agama berikutnya adalah ketika kita mendapat pengakuan di saat berurusan dengan harta. Baru teruji kita ini adalah orang yang baik ketika bermuamalah dengan harta. Umar bin Khattab ketika
meminta seseorang untuk bersaksi di atas orang lain, dan ada orang yang mengajukan diri untuk menjadi saksi pada orang lain, Umar bertanya kepada orang ini, fahal yu'amiluka bid-dirham wad-dinar allati yastadillu 'ala al-wara'? Ini orang yang engkau persaksikan ini, apakah dia pernah bermuamalah denganmu urusan dinar dan dirham yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang amanah dan jujur? Orang ini mengatakan, la, belum wahai Umar. Kata Umar, kalau begitu engkau belum mengenalnya. Ini hadis riwayat Muslim disyarah oleh Ibnu Hajar. Jadi Umar memberi patokan, kalau mau memberi kesaksian orang baik atau tidak, apakah engkau pernah bermuamalah dengannya yang sifatnya dengan harta? Kalau belum, jangan coba-coba menjadi saksi dan mengatakan orang baik. Karena kadang-kadang kita dalam kehidupan hari-hari, kita nyoba bagah tat dah kena urang get tat bapaknya, alhamdulillah get tat. Ukuran kita baik, kadang-kadang kita tidak tahu. Pernah tidak bermuamalah dengannya dengan urusan harta? Pernah tidak menjadi orang yang kerja dengannya? Bisa jadi seseorang salat berjamaah tidak tinggal, puasa Ramadan dia lakukan, zakat dia pastikan dia bayar, bahkan haji sudah dilakukan, umrah jangan ditanya, berulang-ulang. Tapi ketika urusan dengan uang, dia biangnya. Sembahyang jemaat, dempu jemaat. Hutang hana bayar. Ini model manusia hari ini. Kalau lihat seragamnya, Masya Allah. Alim luar biasa, saleh luar biasa. Kadang-kadang peci tidak pernah jatuh dari kepalanya. Tapi begitu berurusan dengan uang, ternyata dia tidak membayarkan hutang orang lain. Disitulah kita tahu sebenarnya dia bukan orang yang baik. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, matlul ghani dhulmun, menunda-nunda hutang bagi yang sudah punya uang, zalim. Dan itu menunjukkan kezalimannya. Rumahnya bertambah besar, mobil berganti-ganti, HP, Masya Allah, bulan ini pakai ini, bulan depan pakai itu. Fasilitas rumah bertambah-tambah. Tapi utang tidak bayar. Walaupun berjamaah terus-terusan, tetap dia bukan orang yang baik. Kenapa begitu? Harta, Pak, menjadi patokan kita. Kita ini manusia yang paling suka harta. Sehingga Nabi mengandalkan, melambangkan, kalau manusia diberi satu gunung emas, seandainya satu gunung emas sudah dapat, pasti dia akan mencari satu gunung emas yang lain. Hansip-sip. Yang syahwat orang terhadap harta. Maka Rasulullah juga mengatakan, likulli ummatin fitnah. Setiap umat terdahulu ada fitnah masing-masing. Dan wa fitnatu ummati, fitnah terbesar dari umatku adalah al-mal, yaitu urusan harta. Jadi kejujuran dalam harta itu menjadi patokan baik. Pernah kita mempekerjakan seseorang, Masya Allah, yang bekerja sesuai dengan waktunya, ada uang lebih di dalam laci, tidak pernah dia sentuh. Dia hanya ambil gajinya. Pernahkah kita bermuamalah dengan orang begitu? Maka itu contoh orang baik. Artinya baik sesama manusia. Atau pernahkah seseorang punya seorang majikan yang membayar gaji tepat waktu? Atau pernahkah kita bermuamalah dengan seseorang yang menyuruh kita kerja di rumahnya? Contoh misal kita kuli bangunan, lalu kita disuruh kerja, sudah selesai kerja, tiba-tiba dia melanggar janjinya. Janjinya per meter bayar 150.000. Contoh, ternyata setelah selesai, dia tidak mau bayarkan. Dia bilang begini, padahal kerja sudah selesai tepat seperti yang dia inginkan. Ini majikan ini, yang punya rumah ini, bukan orang yang baik. Atau kita kira mungkin selama ini saudara kita baik, kita kira adik kita baik, ternyata senyumannya selama ini tidak sesuai
dalam urusan berbagi warisan. Banyak sekali masalah. Kita punya saudara, kita kira selama ini aman-aman saja. Dia datang ke rumah kita silaturahim, kita datang ke rumahnya. Begitu meninggal ayah, warisan harus dibagi. Disitulah kita tahu kebaikan seseorang. Banyak sekali hari ini orang yang tidak lagi mau berbagi warisan dengan hukum Allah. Banyak sekali orang yang melanggar hukum-hukum Allah. Jadi sudah tidak jujur dan adil dalam urusan pembagian warisan. Makanya ada orang yang tidak berbagi warisan dikarenakan abangnya tidak mau menyelesaikan warisan. Kata abangnya, kita tunggu mamak. Jadi kalau mamak masih hidup, jangan kita bagi dulu. Akibatnya apa? Tertunda bagi warisan. Dia tunda bagi warisan, tapi kebun punya ayah, dia yang ngambil hasilnya. Warisan anak bagi. Hasil kebun punya ayah, dia yang ambil. Oh, ayah punya sawah, dia yang garap, lalu dibagi bersama. Padahal di dalam sawah itu ada harta warisan yang belum dibagi untuk saudaranya. Selama ini kita kira abang kita lembut sekali. Disitulah kita tahu orang baik atau tidak. Karena urusan harta ini begitu membuat seseorang gila, buta. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak layak kita memberi kesaksian kepada seseorang sebelum kita mengetahui tentang sepak terjangnya di dalam urusan harta. Kan banyak sekarang itu. Para pejabat, Pak, Masya Allah. Kalau mengunjungi masjid, pejabat-pejabat tu, oh manis-manis sekali, Pak. Senyumannya manis, waktu memberi kata sambutan, Masya Allah, mukaddimahnya Allah Muhammad. Lalu kemudian dia janjikan, begini, ini masjid ni kita akan rombak, bantu, rehab, segala macam. Baik-baik sekali orang. Begitu sudah jadi pejabat, baru kita tahu siapa dia. Ternyata tikuh ting sih. Tikuh sih. Dia pakai dasi tikuh sih. Tapi waktu sebelum bermuamalah dengan harta, oh, setianya minta ampun. Begitulah manusia. Maka jangan heran orang bisa putus silaturahim gara-gara harta. Saya menangani beberapa urusan warisan yang diceritakan dan diminta pendapat kami. Kita sudah kasih tahu hukum Allah, Pak. Fulan dapat sepersekian, fulan dapat sepersekian. Lalu enggak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Tidak boleh berwasiat kepada salah satu ahli waris yang sifatnya harta kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. Tapi demi peng, demi harta, itu didobrak, Pak. Hukum Allah didobrak. Sampai mereka ada yang pernah kita tangani lalu mengatakan bahawa ustaz ni enggak bijaksana sama sekali, katanya. Padahal yang kita pakai hukum Allah. Tidak bijaksana. Kenapa katanya? Karena dia terpaksa tidak dapat warisan, terpaksa tidak dapat wasiat. Karena dia menginginkan sekali wasiat itu. Sangat dia inginkan. Padahal kita sudah kasih tahu ahli waris tidak boleh dapat wasiat kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. La wasiyata li waris, kata Rasulullah. Tidak terima. Dinampakkan surat segala macam. Saya bilang surat ini batal di atas nama hukum Allah. Ini yang beri wasiat pun karena tidak paham hukum, kasih wasiat ke salah satu ahli waris, mekaru ke ahli waris yang lain. Apa yang terjadi, Pak? Mereka bertengkar sampai hari ini tidak selesai. Putus saudara. Itu dinampakkan isi WA ke kita. Masya Allah, dengan saudaranya pun mereka caci maki. Dulu baik, begitu bicara masalah harta, kakaru. Dan saya pernah lihat langsung di salah satu kampung di Lok Sumawi, ketika berkumpulnya sanak saudara, adik berabang, kumpul ada sekitar 8 orang atau 10 orang dalam satu ruangan dan dihadiri oleh Pak Kecik. Saya tahu itu ternyata urusan warisan. Saya tanya Pak Kecik, pernah pakat ramai-ramai Pak Kecik, ini apa ni urusan ramai-ramai Pak Kecik? Kata Pak Kecik, ini ustaz, ni ada yang pulang dari Bandung, dari Jakarta. Warisan sudah 10 tahun enggak dibagi, inilah kesempatan pulang, inilah mau dibagi, katanya. Nah, jadi kemudian
Kebetulan saya ada pengajian di samping kantor kecil itu. Baru 15 menit mereka masuk, Pak. Tiba-tiba terdengar suara krik-krik dari dalam. Tahu suara krik-krik? Mengkrik-krik. Ya. Sambil keluar suara caci maki. Disuruh kejar lembu, disuruh kejar anjing, macam-macam sudah keluar. Ya. Yang perempuan mengkrik-krik. Lalu Pak Kecil keluar tiba-tiba dari pintu. Saya bangun, saya tanya, ada apa Pak Kecil? Kau fikir Pak Kecil, rumpung mendumnya. Kata Pak Kecilnya, enggak terima mereka. Lempar-lemparan aqua gelas dalam ruangan itu, Pak. Itu adik beradik kandung hanya gara-gara harta. Gara-gara harta. Kenapa? 10 tahun tidak dibagi. Yang ambil terus, yang makan terus. Ini akibat menyalahi hukum Allah. Maka aneh orang hari ini. Jadi bak pertimang mentang basah kubu. Ini waktu pulang meninggal ayah. Lalu mengatakan, jangan bagi dulu, kuburan ayah masih basah. Belum kering pun kuburan. Kenapa kita harus bicara harta? Inilah kebodohan yang dipelihara. Ya, pelihara bangai nanti. Ya. Kalau sedang pulang, baiklah 3 hari pertama okey. Kita disibukkan dengan menghormati almarhum jenazah, kan kita urusan-urusan adat istiadat. Apakah haram berbagi harta atau bicara masalah harta setelah 3 hari? Tidak ada haramnya. Dan tidak pernah disuruh bahawa harus hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 baru kita boleh bagi. Tidak. Hari ketiga bagi langsung. Pakai hukum Allah. Jangan musyawarah. Kalau musyawarah tetap syaitan yang bermain. Jadi model-model musyawarah taruh di atas kertas, lalu coret. Kata si abang paling tua. Biasanya abang paling tua itu yang peran tu. Apalagi kalau abangnya tidak tahu agama. Hancur barang itu. Dia taruh kertas, dia garis-garis. Dia garis-garis ni kebun ada berapa hektar. Ini kita belah. Atau ada berapa tempat. Ini kita ambil. Kamu ambil yang di jalan ini. Saya yang jalan Medan Aceh. Kamu jalan Bandar, kamu jalan Medan. Kamu di sini. Lalu adiknya yang paling kecil dikasih tanah dan samping kuburan. Ikah kacau tanah samping kuburan. Kata si adik, "Ma pajan di belah di urung kuburannya lu." Harga per meter 50.000. Yang abang samping jalan Medan Aceh, harga 800.000. Cok gertah bagi lagi jangan model. Apa hukumnya? Zalim. Zalim. Abang ini ahli neraka. Dia telah menghabisi, dia telah mengambil harta adik-adiknya. Belum lagi yang model seperti tadi, enggak bagi-bagi. Kenapa bagi le? Kata mamak masih hidup. Padahal mamak pun dapat harta dari ayahnya. Anak-anak pun dapat harta dari ayahnya. Gara-gara tidak dibagi, hancurlah kehidupan silaturahim. Dulu bersenda gurau, WA, pajan ejak kenong, bahkan katrip tak ada. Nyaur je sekolah warisan. Begitu setelah ribut warisan, ada yang mengatakan baik ejak lagi kenong, mati ke yang penging lekah. Model kan Pak. Kenapa? Harta. Kita tahu kita ini baik karena berurusan dengan harta. Kita tahu kita ini orang yang berakhlak mulia. Harta menjadi patokan. Makanya dengan isteri pun kita tahu salah satu indikator baik isteri kita, harta. Cobalah bapak taruh uang 100.000 di atas meja. Hilang tak uang itu pagi? Taruh malam, hilang pagi. Ho kapeng. Kata si isteri, hana loncok. Nah, orang Suzuya pun masih ajak kenong. Nah, orang Suzuya datang ke sini, dia kasih 100.000. Nanti dia ambil barangnya belakangan di Suzuya. Ada jihsyid kan? Berarti itu bukan isteri yang baik. Begitu juga isteri. Ya, coba tes ya, mahar ibu taruh di atas meja. Hilang tak mahar itu? Kalau hilang, baru tanya sama suami, ho kapengnya? Oh, hana loncok long. Jadi nak lakau lain. Jadi kalau ada lakau lain, berarti lakau lain yang cok. Mungkin dia orang indang 2 rubuh lakau dalam rumahnya. Kan mungkin. Dari situ kita mengetahui. Lihat anak kita baik atau tidak. Lihat penggunaan harta. Nak, ini uang 5.000, beli sesuatu. Dikasih tidak uang baliknya? Jujur tidak dia. Itulah kita. Makanya, Umar dengan tegas mengatakan, kalau engkau tidak pernah bermuamalah harta dengan seseorang, engkau tidak tahu siapa dia. Dan itu bukan alasan untuk memuji seseorang bahawa dia baik atau tidak. Maka jemaah melakukan Allah, lihat-lihatlah diri sendiri, baca-bacalah diri sendiri, kita ini baik atau tidak dengan melihat muamalah kita dengan harta. Ya, mudah-mudahan semua kerja kita dimanapun, kapanpun,
Mudah-mudahan Allah tetap istiqamahkan kita untuk tidak mengambil hak orang lain sedikit pun. Baik, saya berhenti di sini karena sudah janji 15 atau 20 menit. Ya, saya cukupkan karena kalau sudah lewat mata bapak tidak lihat ke sini lagi. Mata bapak lihat ke jam terus-terusan lewat 5 menit. Pecik ke pegak 15 menit. Jadi cukup sini. Nanti malam kita bertemu sekali lagi insya-Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.